Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Afifah dari kelas 12 MIPA 5. Kali ini kita akan mempelajari tentang statistika. Nah, di statistika ini ada dua jenis, yaitu ada data tunggal dan data kelompok. Kali ini kita akan mempelajari tentang data tunggal terlebih dahulu. Data tunggal. Nah, kita akan mempelajari yang pertama adalah mean. Mean itu sama aja dengan rata-rata. Dan yang kedua ada median. Median itu nilai tengah. Dan yang ketiga ada modus. Modus itu nilai yang paling sering muncul. Langsung aja kita ke contoh soalnya. Nah, contoh soal yang pertama, di sini sudah ada sebuah data berupa barisan angka. Anggotanya yaitu 876, 899, 8769, 788, 7988, 68, dan 7. Nah, kita disuruh untuk mencari mean, median, dan modusnya. Oke, pertama-tama kita cari n-nya terlebih dahulu. N itu banyaknya data. Mari kita hitung sama-sama. Ada berapa data di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi, n-nya kita tuliskan ada 20. Nah, untuk mencari mean, kita tuliskan di sini X bar sama dengan kita jumlahkan terlebih dahulu angka-angka yang ada di sini. Langsung saja. Delapan tambah 7 tambah 6 tambah 8 tambah 9 tambah 9 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 9 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 7, tambah 9, tambah 8, tambah 8, tambah 6, tambah 8, tambah 7. Dibagi dengan nilai n-nya, yaitu 20. Bagi 20. Nah, pertama-tama kita jumlahkan dulu yang atas. Dan ini tuh jumlahnya 153. 153 dibagi 20. Hasilnya adalah 7,65. Untuk mean sudah ketemu. Selanjutnya, kita mencari median. Nah, perlu kita ketahui, median itu ada dua jenis, yaitu ganjil dan genap. Nah, kan di sini n-nya itu ada 20. 20 itu termasuk genap. Jadi, rumus genap itu seperti ini. Median sama dengan 1/2 buka kurung X buka kurung n/2 tutup kurung ditambah X n/2 ditambah 1. Langsung saja kita masukkan 1/2 buka kurung dulu X, n-nya itu 20 dibagi 2 ditambah buka kurung X 20 dibagi 2 ditambah 1 kurung. Hasilnya itu 1/2 buka kurung X 20 dibagi 2 itu hasilnya 10 ditambah X 20 dibagi 2 itu hasilnya 10 ditambah 1 hasilnya X 11 tutup kurung sama dengan 1/2. Nah, untuk mencari X ke 10, kita mengurutkan terlebih dahulu data yang ini. Nah, ini kan masih acak. Kita urutkan terlebih dahulu. Oke. Kita lihat di sini. Untuk pertama-tama yang paling kecil itu angka 6. Kita urutkan terlebih dahulu di sini. 6 itu ada 3. 6 6, 6. Lalu ada angka 7.
Kita cari angka 7 di sini dan terdapat 5 angka 7. Kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada angka 8. Angka 8 ada 8 angka. Kita tuliskan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian angka 9 ada 4 angka. 1, 2, 3, 4. Nah, ketika sudah diurutkan seperti ini, tadi di sini adalah X ke 10 dan X ke 11. Mohon maaf. X ke 10 dan X ke 11. Kita cari X ke 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah X ke 10 dan ini adalah X ke 11. Maka kita tuliskan di sini 8 ditambah 8. Oke. Dan hasilnya adalah 8. Maka mediannya itu 8. Kemudian kita mencari modus. Kita pakai data yang ini aja. Angka 6 itu ada 3, angka 7 itu ada 5, angka 8 itu ada 8, dan angka 9 itu ada 4. Yang paling banyak adalah angka 8. Jadi modusnya itu 8. Nah, sudah selesai contoh soal yang pertama. Oke, yang kedua kita akan membahas tentang data kelompok. Nah, data kelompok itu yang pertama ada mean yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Yang kedua ada median. Yang ketiga ada modus. Dan yang keempat ada kuartil. Langsung saja kita ke contoh soal. Di sini sudah ada contoh soal. Sebuah data dalam bentuk tabel yang berisi nilai dan frekuensi. Oke. Pertama-tama yang kita lakukan adalah menjumlahkan terlebih dahulu frekuensi yang ada pada tabel kedua ini. Nah, untuk lambang atau simbol frekuensi adalah sigma Fi. Begini, sigma Fi. Nah, kita jumlahkan terlebih dahulu. 3 ditambah 8 ditambah 14 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 3 itu hasilnya 40. Nah, kemudian kita tambahkan 2 kolom. Nah, di sini itu berisi XI dan di sini berisi Fi kali Xi. Nah, kolom Xi ini berisi 1. Nah, kolom Xi ini berisi 1 ditambah 5 hasilnya dibagi 2. 1 tambah 5 hasilnya 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, yang kedua 6 ditambah 10 16 dibagi 2 hasilnya 8. Begitupun seterusnya. Di sini 13 dan di sini 18. Di sini 23
dan di sini 28. Nah, untuk mengisi kolom FI dikali XI itu dari 3 dikali 3. Hasilnya 9. 8 dikali 8 hasilnya 64. 14 dikali 13 itu hasilnya 182. 7 dikali 18 itu hasilnya 126. 5 dikali 23 itu hasilnya 115. Dan 28 dikali 3 itu hasilnya 84. Nah, kita jumlahkan terlebih dahulu. Yang ini sigma FI dikali XI sama dengan, kita jumlahkan terlebih dahulu semua ini, dan kita mendapati hasilnya 580. Oke. Nah, jika sudah mendapatkan ini, kita bisa menuliskan rata-ratanya. Rumus yang digunakan untuk mencari rata-rata data kelompok adalah X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI sama dengan, nah, sigma FI dikali XI itu sudah kita dapatkan hasilnya 580 dibagi untuk sigma FI nya juga sudah kita dapatkan yaitu 40. Nah, ini langsung saja dicoret dan hasilnya adalah 14,5. Nah, ini untuk meannya sudah ketemu. Selanjutnya kita mencari median. Ini mean, kita cari median. Masih dengan data yang sama. Nah, bedanya ini sigma FI diganti menjadi N sama dengan 40. Setelah itu, kita membutuhkan satu kolom tambahan, namanya FK. FK itu frekuensi kumulatif. Bagaimana cara mengisi kolomnya? Yang pertama-tama kita salin dulu angka 3 di sini. Kemudian 3 ditambah 8 itu hasilnya 11. 11 ditambah 14 itu hasilnya 25. Nah, jadi kita tinggal ditambahkan dengan frekuensi yang ada di sini. Oke. 25 ditambah 7 itu hasilnya 32. 32 ditambah 5 hasilnya itu 37. 37 ditambah 3 itu hasilnya 40. Nah, sudah kita dapatkan. Oke. Selanjutnya kita akan memasukkan rumus median. M sama dengan N per 2 sama dengan N-nya sudah kita dapatkan di sini 40. 40 dibagi 2 hasilnya 20.
Ini berarti median itu terletak pada data ke 20. Nah, kita perhatikan FK. Jadi FK itu 3. Di sini ada angka 3. 3 itu memuat 1 sampai 3. Nah, untuk 11 itu memuat 4 sampai 11. Dan untuk 25 itu memuat 12 sampai 25. Jadi FK ini berada di akhir sini. Gitu. Nah, jadi 20 itu terletak di sini. Oke. Jadi kita sudah mendapatkan meannya ada di mana. Langkah selanjutnya yaitu menentukan TB. TB itu angka di atas 25 dikurangi 0,5. Jadi 11 dikurangi 0,5, 10,5. Langsung saja kita masuk ke rumusnya. Median sama dengan TB ditambah N per 2 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum dibagi frekuensi kumulatifnya. Oke, langsung saja PB-nya itu 10,5 ditambah N-nya sudah kita dapatkan di sini 40 dibagi 2 itu hasilnya 20. Dan untuk frekuensi kumulatif sebelumnya itu ada 11 dibagi FI berada di sini. FI itu sama aja dengan frekuensi. Jadi ada 14. Mohon maaf di sini dikali P. Nah, untuk mencari P itu ada berapa data atau nilai yang ada pada satu kolom. 1 sampai 5 itu ada 5 data atau 5 nilai. Jadi kita tuliskan di sini 5. Oke. Sama dengan 10,5 ditambah 45 per 14. Mohon maaf, ada kesalahan. Untuk garis baginya itu hanya seperti itu. Sama dengan 10,5 tambah 45 dibagi 14 itu hasilnya 3,2. Nah, jadi untuk hasilnya 13,7. Nah, untuk median sudah ditemukan hasilnya 13,7. Untuk selanjutnya kita mohon maaf terjatuh. Nah, untuk selanjutnya kita mencari modus. Oke, untuk selanjutnya kita mencari modus.
Masih menggunakan data yang sama. Pertama-tama, kita cari data yang paling besar. Maksudnya kita cari data frekuensi yang paling besar di sini. Nah, di sini sampai sini. Yang paling besar adalah 14. Kita langsung saja masuk ke rumusnya. Modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P sama dengan nah untuk TB kita ambil nilai ini ada 11. Jadi 11 dikurangi 0,5 hasilnya 10,5. Nah, untuk D1 itu dari 14 dikurangi 8. 14 dikurangi 8 hasilnya 6. Kita tuliskan lagi 6 ditambah. Untuk D2 itu dari 14 dikurangi 7. 14 dikurangi 7 itu hasilnya 7. Dan untuk P itu 5. Sama dengan 10,5 ditambah 6 kali 5 yaitu 30. Jadi 30 per 13 sama dengan 10,5 ditambah 30 dibagi 13 itu hasilnya 2,3. Nah, jadi hasilnya itu 12,8. Oke, selanjutnya cari kuartil. Kuartil itu ada 3 jenis, Q1, Q2, dan Q3. Nah, untuk Q1 itu namanya kuartil bawah. Nah, untuk Q2 itu namanya kuartil tengah. Dan untuk Q3 itu kuartil atas. Kita masih menggunakan data yang sama. Pertama-tama kita tentukan dulu, kita mencari kuartil I sama dengan I per 4 dikali N. Nah, ini dia rumusnya untuk kita mencari kuartil 1, kuartil 2, atau kuartil 3. Oke. Untuk Q1 sama dengan 1 per 4 dikali tadi N-nya itu 40 dikali 40 sama dengan ini dicoret sama dengan 10. Nah, untuk Q2 sama dengan 2 per 4 dikali 40 sama dengan coret hasilnya 20. Dan untuk Q3 sama dengan 3 per 4 dikali 40 sama dengan 30.
Selanjutnya kita mencari dari sini. Q1 itu 10, Q2 itu 20, dan Q3 itu 30. Mana nih yang termasuk ke dalam Q1, Q2, dan Q3? Kita lihat di sini. 11 itu Q1 karena mencakup angka 10. Dan untuk Q2 itu berada di sini. Q2. Dan untuk Q3 itu 30 berada di sini. Q3. Selanjutnya, kita mencari TB dari masing-masing Q. Q1 sama dengan, nah, Q1 itu berada di sini, berarti 6 dikurangi 0,5. 6 kurangi 0,5 itu hasilnya 5,5. Dan untuk Q2 itu berada di sini, jadi 11 dikurangi 0,5. 11 kurangi 0,5 itu hasilnya 10,5. Dan untuk Q3 itu ada di sini, jadi 16 dikurangi 0,5 itu hasilnya 15,5. Selanjutnya kita mencari frekuensi kumulatif sebelum dari Q1, Q2, dan Q3. Untuk frekuensi kumulatif Q1 sebelumnya ada 3. Jadi kita tuliskan di sini 3. Dan untuk frekuensi kumulatif Q2 ada 11. Kita tuliskan di sini 11. Dan untuk frekuensi kumulatif Q3 ada 25. Oke. Selanjutnya kita mencari frekuensi kumulatifnya. Kita masukkan data yang ini. Q1 ada 8, Q2 14, dan Q3 7. Kita langsung saja masuk ke rumus. QI sama dengan TB QI ditambah buka kurung 1/4 dikali N dikurangi FI tutup kurung bagi FI dikali T. Nah, ada kesalahan nih di sini karena ini F kita ganti menjadi F1, F2, dan F3. Nah, untuk ini juga kita gunakan F karena di sini F ya. Jadi F1, F2, dan F3. Perbedaannya jika frekuensi sebelum menggunakan F besar dan untuk frekuensi kumulatif menggunakan F kecil. Oke, langsung saja kita masuk. Oh, ini ya rumusnya. Langsung saja kita masuk ke Q1. Nah, untuk TB Q1 itu 5,5 ditambah 1/4 dikali N. Kita sudah menemukannya di sini. 10 jadi kita masukkan di sini 10 ke kurung 10 dikurangi 3 FI di sini 3 dikurangi FI yang di sini 8 dikali P-nya itu 5 sama dengan
5,5 ditambah 10 kurangi 3 itu 7. 7 per 8 dikali 5 itu sama dengan 5,5 tambah 7 kali 5 itu hasilnya 45 per 8 sama dengan 5,5. Hasil dari 45 dibagi 8 itu 5,6. Nah, jadi untuk Q1 itu hasilnya 11,1. Selanjutnya kita mencari Q2 sama dengan TB Q2 ditambah 2/4 dikali N dikurangi FI dikali P dibagi F. Langsung saja kita masukkan. Nah, untuk TB kita lihat di sini Q2 itu 10,5 ditambah yang ini sudah kita cari sebelumnya, itu hasilnya 20 dikurangi FI nya itu 11, sudah kita cari juga sebelumnya, dan untuk FI nya itu 14 dikali 5 sama dengan 10,5 ditambah 20 kurangi 11 itu hasilnya 9 per 14 dikali 5 sama dengan 10,5 ditambah 9 dikali 5 itu hasilnya 45 per 14 sama dengan 10,5 ditambah 45 dibagi 14 itu hasilnya 3,2. Jadi untuk Q2 itu hasilnya 13,7. Selanjutnya kita mencari Q3. Kita masukkan rumusnya. TB Q3 ditambah 3/4 dikali N dikurangi FI dibagi FI dikali P. Untuk TB nya itu 15,5 ditambah 30 dikurangi 25 dibagi 7 dikali 5 sama dengan 15,5 ditambah 30 dikurangi 25 itu hasilnya 7. Di sini 5 sama dengan 15,5. 5 dikali 5 hasilnya, maaf di sini tambah 5 dikali 5 hasilnya 25 per 7 sama dengan 15,5 ditambah 25 dibagi 7 itu hasilnya 3,6. Q3 itu 19,1. Oke, selesai. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.